Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang paling bahaya sekarang media sosial. Paling bahaya. Kenapa di antara bahayanya? Karena sesuai dengan sabda Nabi SAW. Antum lihat di hadis riwayat Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, hadis nomor 6 sampai hadis nomor 7, paling kiri, sebelah atas sampai pertengahan. Kata Nabi, akan nampak di akhir masa nanti, orang yang tiba-tiba datang, berbicara masalah keislaman, tapi tujuannya memecah belah umat Islam. Tujuannya memecah belah umat Islam. Kalau Anda telusuri, nggak jelas siapa orangnya. Sekarang media sosial yang paling tampak dengan itu. Muncul akun-akun anonim. Saya sampaikan pada Anda ya, Anda ingat betul kalimat saya ini. Setiap saya mengajak umat untuk bersatu, mengembalikan pada Quran yang sesungguhnya, hadis yang sesungguhnya, saya tampakkan dalilnya, maka seketika itu saya akan ditahdir. Itu pasti itu. Saya dulu pernah mengajak orang bersatu, saya terangkan begini, berapa hari kemudian muncul tahdiran. Saya mengajak kemarin orang bersatu, begini, setelah itu datang tahdiran yang kedua. Yang pertama agak lumayan, kelas eksekutif. Yang kedua, naik kelas juga enggak. Ya agak repot. Dan polanya semua sama. Polanya sama. Dan persis seperti hadis Nabi. Saya tunjukkan pada Anda polanya. Saya punya koleksinya. Satu, itu pasti bikin video dulu. Potong. Ke ustadz lain juga begitu. Bukan cuma saya. Yang lain juga begitu. Dipotong dulu. Dan yang motong video ini kalau Anda telusuri, nanti setelah dipotong akunnya anonim. Tiba-tiba nggak ada. Atau dihilangkan sama sekali. Yang penting muncul aja dulu. Setelah dipotong akunnya ini, disebarkan. Ada bagian tugas yang menyebarkan. Setelah disebarkan, nanti muncul mulai yang mengomentari. Mengomentarinya hebat, pakai dalil. Tapi dalilnya terhadap potongan pembicaraan. Saya gambarkan begini, lihat baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sempurna? Sekarang lihat kalimat saya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sempurna? Kalimat la ilaha illallah keterangan saya dipotong jadi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Maka tugas yang pertama memotong. Ustadz Adi Hidayat ceramah mengatakan tidak ada Tuhan. Yang kedua mempublikasikan. Ustadz beri judul Ustadz ateis. Yang ketiga kasih dalil. Nah ini Ustadz sesat. Dalilnya adalah dalam Quran Allah itu Tuhan. Dalam Quran tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam Quran begini, dalam hadis begini. Ustadz ini menyalahi Quran dan hadis. Asalnya dari mana? Dari potongan-potongan video. Yang bahaya memotong video dikomentari pakai dalil. Dalilnya dari potongan. Yang keempat, kalau diajak untuk bertemu tidak akan pernah datang. Dan memunculkan kaidah baru. Kaidah ini tidak pernah ditemukan dalam khazanah pengetahuan. Apa kaidahnya? Orang dulu kalau berani menyampaikan terbuka, dikritik terbuka. Tidak ada kaidah pertemuan. Orang sekarang bikin kaidah perlu ketemu dulu. Nggak ada, Pak. Bikin kaidah sendiri. Dan kaidahnya kaidah medsos, bukan kaidah fikih. Kaidah orang dulu, jika dia ingin mengomentari yang lain, dia akan lihat dulu. Dia kenali siapa orang itu. Kalau perlu dia datangi, dia klarifikasi dulu. Dia praktekkan Quran surah 49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dia akan datang. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad pernah jalan Pak begini. Begitu jalan siang-siang, dia melihat muridnya mengajar. Apa yang diajarkan? Siang terik, muridnya mengajar di bawah naungan pohon. Sementara yang diajarkan kepanasan. Apa yang terjadi? Imam Ahmad, murid ini mengajar di hadapan banyak orang ramai. Tapi Imam Ahmad menjaga kemuliaan muridnya ini. Tidak menyoal beliau di depan muridnya. Tidak membuka aib di depan murid-murid yang lainnya. Tapi yang terjadi malam-malam, beliau tahu murid ini yang paling rajin tahajud. Malam-malam datang ke rumahnya dengan kaki yang pelan-pelan. Tiba-tiba mengetuk rumahnya pelan-pelan. Begitu dibuka oleh muridnya kaget. Syekh! Kenapa datang ke sini? Kata Imam Ahmad, jangan kencang-kencang. Nanti kamu bangunkan yang lain. Mau memberikan koreksi saja, beliau menginginkan keluarga tidak tahu. Beliau ingin meluruskan muridnya, beliau inginkan jangan sampai ada yang tahu. Sampai saking inginnya kebaikan ini dilakukan, sampai beliau katakan, jangan kencang-kencang. Biarkan saya datang ke tempat Anda. Tidak, saya sudah di sini. Begitu duduk, apa kata Imam Ahmad? Saya buru-buru ya, saya buru-buru. Tadi saya lihat kamu mengajar, murid kamu kepanasan, kamu berteduh, kamu jangan seperti itu. Kalau murid panas, kamu kepanasan juga. Kalau murid kamu sejuk, kamu juga boleh dapat bagian dari sejuknya. Jangan sampai kamu mendapatkan kenyamanan, murid kamu tidak dalam keadaan yang nyaman. Sudah, itu saja. Dan lupakan peristiwa itu, besok perbaiki. Saya pamit. Pamit. Aibnya tidak pernah terbuka keluar. Muridnya kenal dengan gurunya, mendapatkan adab gurunya, dan luar biasa. Muridnya mengoreksi, aib tidak terbuka keluar, dan hidup keberlangsungan ilmunya terus sampai dalam keadaan muridnya. Kalau dibuka di depan muridnya, itu murid bisa antipati pada gurunya. Padahal guru ini belum tentu punya kesalahan yang sama, banyak kebaikan yang lain.
Kalau orang sudah antipati, maka kebaikan yang lain akan ditolak oleh orang ini. Manhaj pertama. Kalaupun disampaikan di keramaian, itu diteliti dulu. Bagaimana fatwa sebelumnya, siapa orang ini, apa backgroundnya, ditemui orang ini. Kalau nggak bisa ketemu, kirimi suratnya, ditanya dulu baik-baik dan sebagainya. Ini tidak. Kaidah ini berubah. Apa yang berubah? Hajar terus, lawan terus, tampilkan dalilnya, tampilkan macam-macamnya. Kalau perlu dijauhi oleh umat, ini yang bahaya. Ini disebutkan oleh Nabi di masa-masa lalu. Akan ada di akhir masa depan, orang yang muncul, tiba-tiba membuat keributan, memecah belah umat. Siapa dia? Kalau Anda lacak, sulit ditemukan orang-orang ini. Ini polanya. Kalau menemukan yang seperti ini, saya sarankan pada Anda, tinggalkan yang seperti ininya. Tapi pada guru-gurunya, Anda mesti bersikap insaf, objektif. Jangan dulu langsung menilai. Boleh jadi dia terjebak dalam suasana yang seperti ini, ikut-ikutan komentar. Sama kayak muridnya, ikut komentar. Belum pasti sudah komen sini, komen sana, komen sini, komen sana. Memang jangan ikutan. Karena penyebar hoax itu sama dengan pembuatnya. Yang menyebarkan, yang mengomentari, yang berdebat dalam urusan yang palsu-palsu sama dengan pembuatnya. Karena itu cara terbaik menyikapi yang seperti itu, tinggalkan orang-orang ini. Makanya saya katakan pada Anda, pada yang menahdir saya pun, Anda jangan tinggalkan sepenuhnya. Kalau ada pada kebaikannya, ambil kebaikannya. Yang jelek Anda tinggalkan, maka kita akan tenang urusan dalam belajar seperti itu. Dan kita bersikap adil. Sekali lagi saya ulang ya, pada yang menahdir saya pun, yang menyoal saya, nggak ada masalah kalau nggak mau ketemu nggak ada masalah. Yang paling penting ada baiknya Anda ambil, tidak ada baiknya tinggalkan. Tapi pada yang seperti ini, akun-akun nggak jelas, ustadz Facebook, ustadz media sosial, tinggalkan orang seperti ini. Karena tidak ada kebaikan di dalamnya. Anda akan tersesat. Demi Allah saya katakan, Anda hanya akan pandai mencela orang lain. Tiba-tiba Anda mencela orang, Anda menghina orang, menjauh dari sunnah, menjauh dari Quran. Anda seakan-akan mengikuti Quran dan sunnah, sesungguhnya Anda keluar dari Quran dan sunnah. Dan orang ini dijamin oleh Quran, maaf, akan menyesal di akhirat, masuk ke dalam neraka. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai 104. Hati-hati. Disebut oleh Quran orang yang paling rugi, al-akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang ini merasa telah berbuat banyak kebaikan di dunia, merasa yang paling bagus, merasa yang paling benar, padahal dia tersesat. Kata Quran, neraka telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang ini. Silakan cek. Kalau bukan sayang saya kepada Anda, saya nggak akan ingatkan Anda. Saya punya koleksinya dan saya sudah pahami. Setiap ada yang begini pasti akun itu yang muncul. 1, 2, 3. Kemarin pernah saya ikuti, saya masuk ke situ. Teman-teman mengatakan, Ustadz jangan terpancing. Saya bilang saya sedang mancing. Jadi begitu pancingan sudah ada, saya tinggalkan mereka. Tapi saya punya datanya. Ini yang di sini, di sini. Anda pasti begitu. Setiap ada persatuan, ada begini, akun itu pasti muncul. 1, 2, 3. Tapi saya nggak akan buka. Ya, nanti satu waktu Anda lihat baik-baik. Nanti satu saat saya akan sinergi dengan ustadz-ustadz yang lain. Duduk bareng-bareng, setelah itu kita bikin database-nya, kita petakan, kita saling berkompromi, dan kita sebarkan pada masyarakat. Baru akun ini kita buka, hati-hati dengan akun-akun ini. Jelas ya? Baik. Halo? Kenapa tegang begini? Ya. Ini kadang-kadang, awas, tantangannya lebih dahsyat sekarang ini. Makanya jangan asal komen, segala sesuatu komentari, tidak. Baik ambil, tidak baik lihat dulu. Lacak dulu dan sebagainya. Paham ya? Baik. Saya kalau mau Pak, untuk berdebat itu menghabiskan waktu Pak. Kemarin muncul Ustadz Adi Hidayat itu meminta untuk berdiskusi tertutup, sementara Ustadz kami minta terbuka. Ya, untuk umat. Antum kalau mau saya buka, saya punya SMS-nya, videonya, CCTV-nya. Ya, justru mereka meminta tertutup, saya langsung punya itu. Kalau mau sebarkan, saya gampang saya buka. Ustadz, kami memohon pertemuan tertutup, kalau bisa di rumah makan, supaya lebih santai. Saya bilang, ilmu itu tempatnya di masjid, bukan di rumah makan. Semua percakapan kami ada, videonya ada, cuman kami tidak buka untuk menjaga marwah dan kemaslahatan bersama. Muncullah akun seperti ini, itu yang bahaya. Sudah ya? Baik. Kenapa sampai ke situ ya?